Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan pembahasan admin Teraokun sebelumnya, kali ini kita akan menyoroti karakter Sal yang ada di area sekolah Walrus. Keadaan saat ini masih kacau karena ulah dari pihak pemerintah dunia. Di sana Sal masih terkapar karena beberapa waktu yang lalu dia kalah dalam pertarungan melawan Somers. Memang ada perbedaan kekuatan yang signifikan antara Sal dan Ksatria Suci itu, sehingga wajar saja Sal bisa ditumbangkan olehnya dengan mudah. Namun, rupanya dia masih hidup dan bahkan sudah sadar sekarang ini. Sal pun mulai mengangkat kepalanya untuk melihat keadaan sekitar. Tak jauh dari sana, dia memandang ke udara, tempat di mana Im Sama yang sedang merasuki tubuh Gunko tengah melayang di langit dunia matahari. Melihat itu pun, Sal bisa langsung menyadari bahwa Gunko sekarang ini sedang dirasuki oleh sosok misterius yang menjadi pemimpin tertinggi pemerintah dunia. Sal berbicara sendiri dengan berkata, akhirnya sosok itu muncul. Mengapa Sal bisa tahu soal Im Sama? Karena dia adalah salah satu orang yang telah belajar banyak hal tentang kebenaran dunia. Dia belajar melalui beragam buku dan diskusi dengan orang-orang yang sama-sama menyelidiki kebenaran itu. Cerita pun memperlihatkan kilas balik belasan tahun lalu, di mana sedang diadakan sebuah rapat atau pertempuran di perpustakaan burung hantu. Rapat itu dihadiri oleh beberapa manusia dari berbagai tempat dan latar belakang. Hanya Sal sendiri saja yang merupakan seorang raksasa. Dalam rapat tersebut, secara garis besar, ada 3 poin utama yang dibicarakan oleh mereka semua. Pertama, tentang moral di Pulau Elbaf. Jadi sebelum rapat dimulai, Sal telah terlebih dahulu mengajak orang-orang itu untuk melihat langsung mural di sana. Mural yang dimaksud di sini tentu sama seperti yang dilihat oleh Franky beberapa waktu yang lalu, yang mana ada gambar-gambar menakjubkan di dalam mural tersebut. Orang-orang yang mengikuti rapat di perpustakaan burung hantu itu pun mulai membagikan pendapat mereka tentang hal tersebut. Memang tidak ada yang merasa bisa memahami dengan tepat maksud dari seluruh gambar tersebut, tapi setidaknya mereka memakai seluruh pengetahuan yang mereka miliki untuk membahas mural di Elbaf itu. Salah satu dari mereka berkata bahwa gambar tersebut menunjukkan keadaan dunia pertama dan keadaan dunia kedua. Dalam dunia pertama, musuh utamanya ada 2 tokoh, yang satu berwujud seperti ular besar dan yang satu lagi seperti monster bersayap. Nah, sedangkan dalam dunia kedua, musuh utamanya hanya ada 1 tokoh. Dia berwujud seperti iblis besar yang sedang berhadapan dengan Joy-Boy beserta para sekutunya. Mereka pun sepakat bahwa pertempuran melawan makhluk-makhluk dalam dunia pertama dan dunia kedua itu benar-benar sangat luar biasa, sehingga wajar saja terjadi kehancuran besar. Kemudian, poin kedua yang dibicarakan dalam rapat tersebut adalah soal buah iblis legendaris yang disimpan di Pulau Elbaf dan dilindungi di dalam kerajaan. Berhubung mereka membahas soal ini, artinya rapat tersebut terjadi lebih dari 14 tahun yang lalu, ketika buah iblis itu masih ada di Kastil Aurus. Menurut Sal dan orang-orang itu, buah iblis legendaris di Elbaf sangat penting sehingga tidak boleh jatuh ke tangan orang yang salah. Nah, poin ketiga yang dibahas di sini adalah eksistensi dari pemimpin tertinggi pemerintah dunia. Mereka memang tidak mengenal siapa itu Im Sama, tapi mereka punya petunjuk-petunjuk tentang keberadaan dari sosok itu. Salah satu peserta rapat pun berkata bahwa mungkin saja iblis yang dihadapi oleh Joy-Boy dan sekutu dalam dunia kedua itu adalah entitas yang sama dengan pemimpin pemerintah dunia sekarang ini. Menurut admin Teraokun, dugaan tersebut memang benar, karena tampaknya Im Sama sudah ada sejak lama. Kilas balik pun berakhir dan cerita kembali ke masa sekarang ini. Sal yang melihat ke arah Im Sama pun hanya bisa bicara sendiri dengan berkata bahwa dia menyerahkan nasib Elbaf sepenuhnya ke tangan takdir. Sebab Sal tak tahu lagi apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti sekarang ini. Situasi yang terjadi benar-benar buruk bagi para raksasa Elbaf. Sejak dulu, mereka memang sudah sering melalui perang dan kekacauan besar. Tapi dengan melihat berbagai hal yang sedang terjadi sekarang, tampaknya ini adalah salah satu kekacauan yang paling parah. Beralih ke dunia bawah, di sana ada Luffy, Loki, Gaban, Chopper, Hajudin, dan juga Gear. Mereka bernam masih tinggal di sana, sementara Zoro, Sanji, dan yang lain sedang naik ke atas. Luffy pun penasaran dengan perkataan Gaban bahwa Shanks adalah anak yang ditakdirkan. Ketika sebelumnya Gaban menanggapi cerita Loki soal peristiwa 14 tahun yang lalu, Gaban memang sempat menyebut Shanks sebagai anak yang ditakdirkan. Luffy penasaran tentang itu karena seperti yang kita tahu, dia selalu ingin mengetahui berbagai hal mengenai si rambut merah itu. Gaban pun tidak langsung menjawab, melainkan dia akan memulai
memulai ceritanya dari insiden God Valley terlebih dahulu. Gaban bilang, ketika insiden besar terjadi di suatu pulau 38 tahun yang lalu yang melibatkan banyak sekali pihak, Shanks ditemukan di sana setelah insiden itu berakhir. Di pulau itu ada para bajak laut, angkatan laut, dan bahkan para Tenryubito. Mendengar itu pun membuat Loki langsung berkata, pantas saja dia memiliki saudara kembar dari kalangan kesatria suci. Loki cerita bahwa saat kesatria suci mendatangi dunia bawah beberapa waktu yang lalu, ada saudara kembar Shanks yang sempat menghampirinya. Hal ini membuat Luffy menjadi sangat terkejut. Luffy lalu mengingat perkataan para penjaga kastil Aurus beberapa waktu yang lalu yang bilang bahwa salah satu penyusup yang muncul di sana sangat mirip dengan si rambut merah itu. Luffy pun merasa lega setelah dia tahu bahwa orang itu memang bukanlah Shanks yang asli. Kemudian Gaban berkata bahwa di atas tadi saudara kembar Shanks sudah tidak ada lagi. Maka Gaban pun berkesimpulan bahwa saudara kembar Shanks itu sudah dipanggil kembali ke Marijouis karena suatu hal yang sangat mendesak. Loki pun menanggapi hal tersebut dengan bilang, orang itulah yang memberinya luka parah memakai pedang aneh yang bisa berubah menjadi monster. Monster itu berupa Cerberus, yaitu anjing berkepala 3, yang mana sepertinya saudara kembar Shanks itu menanamkan buah iblis mitikazuan Cerberus ke dalam pedangnya tersebut, sehingga pedang itu pun bisa berubah menjadi sosok Cerberus. Loki mengakui bahwa serangan pedang Cerberus itu sangat kuat karena benar-benar terasa menyakitkan di tubuhnya. Itu juga memang karena faktor Loki yang diikat oleh rantai batu laut, sehingga tubuhnya menjadi sangat melemah. Namun kalaupun Loki pada saat itu dalam kondisi yang prima, serangan Cerberus itu tetap saja terbilang cukup kuat untuk menembus tubuh Loki. Dengan begitu, Loki bertekad untuk balas dendam suatu hari nanti. Dia tidak akan melupakan apa yang telah diperbuat oleh saudara kembar Shanks itu. Luffy pun memotong percakapan mereka dengan meminta Gaban segera melanjutkan perkataannya bahwa Shanks adalah anak yang ditakdirkan. Gaban bilang, Shanks adalah orang yang memiliki peran besar di dunia ini. Walau awalnya dia hanya ingin menjadi bajak laut biasa, tapi dia terikat takdir yang memberinya peran yang sangat signifikan. Shanks adalah tokoh yang akan membawa dewa masuk ke dalam dunia ketiga ini. Luffy lalu menanggapinya dengan berkata, dia sama sekali tidak mengerti perkataan dari Gaban. Tapi apapun itu, Luffy senang karena Shanks adalah orang yang sangat penting. Dalam hati, Gaban berkata rupanya Luffy belum tahu soal identitas asli dari kekuatan yang Luffy miliki. Itu adalah kekuatan Dewa Matahari Nika, dan Shanks-lah orang yang merebut buah iblis tersebut dari kapal pemerintah dunia di masa lalu secara tidak sengaja dimakan oleh Luffy saat di desa Fusa. Ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan permainan takdir di mana buah iblis itu sendiri yang memilih Luffy. Mengapa Gaban tahu soal hal ini? Karena setelah 14 tahun yang lalu, masih ada lagi momen-momen pertemuan Shanks dengan Gaban, sehingga Shanks sempat menceritakan soal Luffy kepada Gaban. Shanks bahkan pernah bilang bahwa Luffy mengucapkan kata-kata yang sama persis seperti yang diucapkan oleh Roger, yang mana hal ini pernah diceritakan juga oleh Shanks kepada Rayleigh. Jadi, Shanks masih sering bertukar informasi baik dengan Gaban maupun dengan Rayleigh. Pada waktu-waktu tertentu, dia sering mampir untuk menemui Gaban di Pulau Elbaf dan juga untuk menemui Rayleigh di Pulau Sabaody. Beralih ke tempat lain, cerita memperlihatkan keadaan di Marijouis yang masih sedang kacau. Di tempat itu sedang terjadi pertarungan antara pasukan revolusi melawan para ksatria suci dan juga Gorosei Garling. Sementara pertempuran berlangsung, para Gorosei lain sedang menjaga tempat-tempat tertentu atas perintah dari Im-sama. Im-sama tak mau tempat-tempat itu dicapai oleh para musuh. Jadi 4 Gorosei yang lain berpencar untuk menjaga tempat-tempat tersebut. Ada Gorosei Nusjuro yang berjaga di ruangan beku tempat di mana topi jerami besar disimpan. Kemudian ada Gorosei Warkuri yang berjaga di ruangan tahta kosong. Lalu ada Gorosei Mars dan Gorosei Jupiter yang berjaga di depan pintu 2 ruangan yang saling berhadapan. Sepertinya di masing-masing ruangan itu ada sesuatu yang sangat berharga, seperti senjata kuno Uranus atau harta nasional Marijouis. Mereka yang sedang berjaga pun berbincang satu sama lain. Jupiter bertanya kepada Mars apakah menurutnya Garling mampu mengalahkan Dragon dalam pertempuran ini. Mars pun bilang mungkin saja dia akan mampu, karena Mars bisa merasakan bahwa sampai saat ini Garling belum memakai kekuatannya secara penuh. Apabila Garling mengeluarkan kekuatan penuh, maka akan terjadi kehancuran besar di halaman depan Marijouis. Jupiter pun berkata, sebenarnya Dragon juga belum memakai kekuatan penuh. Apabila Dragon mengeluarkan seluruh kekuatannya, maka akan ada badai besar yang melanda area Marijouis. Jupiter sepertinya sangat memahami kekuatan Dragon. Entah karena dia menyelidiki lebih dalam tentang Dragon, atau memang mereka pernah berurusan di masa lalu. Sebenarnya, tidak terlalu mengherankan jika para Gorosei tahu soal kekuatan Dragon, karena dulu Dragon memang pernah
adalah menjadi seorang marinir dalam Angkatan Laut. Angkatan Laut berada di bawah naungan pemerintah dunia, jadi pasti para Gorosei bisa dengan mudah mendapatkan berbagai macam informasi soal para marinir, mulai dari latar belakang keluarganya, kekuatannya, dan juga hal-hal penting yang lain. Namun, karena tadi yang mengatakan secara spesifik soal kekuatan dragon adalah Gorosei Jupiter, maka sepertinya memang Gorosei yang satu itu dulu pernah terlibat urusan dengan dragon, sehingga Gorosei Jupiter melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa besarnya kekuatan dragon. Dari percakapan antara Mars dan Jupiter tadi, jelas bahwa dalam pertempuran di Marijoi saat ini, Galing dan Dragon sama-sama belum mengerahkan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Keduanya masih menahan diri dengan alasan mereka masing-masing. Galing tak mau Marijoi mengalami kerusakan parah, karena hal itu akan merugikan pihak pemerintah dunia. Sedangkan untuk Dragon, dia tidak mau dampak kekuatannya mencelakai para budak dan para pelayan yang ada di sana, karena mereka merupakan orang-orang yang tidak bersalah. Bila kedua orang ini bertarung dengan lebih serius, maka efek yang akan mereka timbulkan akan sangat luar biasa. Nah, inilah cerdasnya Dragon. Dia sudah memperhitungkan soal lokasi wilayah pertempuran. Jika pertarungan terjadi di wilayah biasa, Galing pasti akan mengamuk habis-habisan karena dia tidak peduli jika para warga itu mati akibat dampak pertempuran mereka. Di sisi lain, Dragon juga akan di posisi yang rugi karena dia harus menahan diri agar dampak dari kekuatannya tidak mencelakai para warga. Jadi kesimpulannya, jika mereka bertarung di wilayah biasa, Galing bisa bertarung serius sedangkan Dragon harus menahan diri. Nah, sedangkan karena pertarungan saat ini sedang terjadi di Marijois, maka mereka berdua harus sama-sama menahan diri. Galing menahan diri karena takut Marijois hancur, sedangkan Dragon menahan diri karena takut dampak kehancurannya mencelakai para budak dan pelayan di sana. Namun sekarang ini, Morley sedang ditugaskan untuk mengevakuasi para budak dan pelayan yang ada di sana, sehingga sebentar lagi mereka akan bisa diamankan. Nah, setelah para budak dan pelayan itu dievakuasi dan dalam keadaan aman, barulah Dragon bisa bertarung dengan serius. Dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya, tidak peduli jika Marijois hancur dan para Tenryubito terluka di sana, karena tujuan utamanya memang adalah untuk menggulingkan para Tenryubito. Jadi rencana Dragon dalam menyerang Marijois ini memang sangat jenius. Hanya tinggal masalah waktu sampai pihak pasukan revolusi bisa mengungguli pertarungan di sana. Mengingat para Gorosei lain ditugaskan oleh Im Sama untuk menjaga ruangan-ruangan yang ada di dalam Marijois, maka pertarungan Dragon melawan Galing saat ini pun akan berlangsung 1 lawan 1 sampai akhir. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1153. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.